Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari grup 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Agustina Anggraini Inak dan teman saya Winda Prastika. Solusi dalam permasalahan belajar. Untuk materi yang pertama akan disampaikan kepada Winda. Kepada Winda, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, tugas utama seorang guru adalah membelajarkan siswa. Belajar berarti bila bahwa guru bertindak mengajar, maka diharapkan siswa berajar atau belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah ditemukan hal-hal berikut. Guru telah mengajar dengan baik, ada siswa yang giat, ada siswa yang pura-pura belajar, ada siswa yang belajar setengah hati, bahkan ada pula siswa yang tidak belajar. Guru bingung menghadapi keadaan siswa. Guru tersebut berkonsultasi dengan guru konselor sekolah. Kedua petugas pendidik tersebut menemukan adanya masalah-masalah yang dialami siswa. Ada masalah yang dapat diselesaikan oleh konselor sekolah, ada pula yang dikonsultasikan dengan ahli psikologi. Guru menyadari bahwa dalam tugas pembelajaran ternyata masalah-masalah belajar dialami siswa. Bahkan guru harus memahami bahwa kondisi lingkungan siswa juga dapat menjadi sumber timbulnya masalah-masalah belajar. Oke, poin pertama adalah pengertian masalah internal. Masalah belajar internal adalah masalah yang timbul dari dalam diri siswa atau faktor-faktor internal yang ditimbulkan ketidakberesan siswa dalam belajar. Faktor internal berasal dari dalam diri anak itu sendiri, seperti kesehatan, rasa aman, faktor kemampuan intelektual, faktor afektif seperti perasaan dan percaya diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, dan kebiasaan belajar. Oke, yang kedua, pengertian masalah eksternal. Masalah belajar eksternal adalah masalah-masalah yang timbul dari luar diri siswa sendiri atau faktor-faktor eksternal yang menyebabkan ketidakberesan siswa dalam belajar. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri siswa seperti kebersihan rumah, ruang belajar, kemampuan menguasai teknologi, dan kualitas pembelajaran. Oke, the next material is kesulitan belajar yang terjadi pada siswa atau mahasiswa. Ada banyak tantangan dan halangan maupun kesulitan belajar online yang banyak dihadapi siswa ataupun mahasiswa saat sekarang. Yang pertama adalah jaringan internet yang lambat. Salah satu masalah utama yang banyak dihadapi oleh siswa maupun mahasiswa adalah jaringan internet yang lambat. Padahal pembelajaran daring membutuhkan jaringan internet yang cukup kuat, mengingat media yang digunakan berupa Zoom, Google Meet, Skype, dan aplikasi lainnya untuk menghindari video konferensi. Aplikasi-aplikasi untuk menghadiri video konferensi tersebut membutuhkan jaringan internet yang kuat, agar proses pembelajaran tetap lancar dan tidak terkendala video yang tiba-tiba terhenti, ataupun suara yang putus-putus. Permasalahan teknis seperti suara yang putus-putus dan video konvensi yang berhenti menyebabkan pembelajaran yang tidak efektif dan
murid tidak dapat menyerap informasi yang disampaikan oleh guru secara utuh. Yang kedua adalah harga kuota internet yang mahal. Selain jaringan internet yang sangat lambat, terutama untuk mereka yang berada di daerah-daerah pedalaman atau di luar pulau, tantangan dan halangan belajar online selanjutnya adalah harga kuota internet yang terlalu mahal bagi sebagian besar orang. Apalagi paket internet yang mahal tersebut seringkali dibatasi oleh besaran kuota tertentu saja yang tentunya tidak cukup untuk kebutuhan para siswa menjalankan video konferensi dengan gurunya. Seperti yang kita ketahui bahwa kuota yang dibutuhkan untuk video konferensi tentu saja sangat besar. Sementara rata-rata harga paket internet dari provider di Indonesia tergolong cukup mahal, terutama untuk rata-rata pendapatan masyarakat. Yang ketiga adalah terbatasnya akses ke perangkat komputer dan smartphone. Masih banyak pelajar di Indonesia yang tidak memiliki akses ke perangkat komputer dan smartphone. Hal ini dialami oleh pelajar yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Terkadang, satu-satunya perangkat telekomunikasi yang dimiliki oleh keluarga hanyalah handphone biasa tanpa akses internet. Kondisi ini menyebabkan tidak meratanya akses pembelajaran daring bagi seluruh pelajar di Indonesia. Keterbatasan akses ke perangkat yang terhubung dengan internet ini banyak dialami terutama oleh pelajar yang berasal dari desa dan pedalaman. Yang keempat adalah banyaknya gangguan di rumah. Perbedaan utama dari belajar di sekolah atau kampus dengan belajar di rumah adalah tingkat distraksi yang dialami oleh para pelajar atau mahasiswa ketika belajar di ruang kelas, maka lingkungan ruangan tersebut sudah diatur sedemikian rupa untuk mendukung proses pembelajaran agar berjalan lancar. Hal ini berbeda dengan proses belajar mengajar dari rumah. Tidak semua pelajar memiliki kondisi rumah yang sama untuk mendukung proses belajar. Banyak dari pelajar tidak memiliki ruang belajar yang sunyi, senyap, mendapat sinar yang mencukupi dan nyaman, ditambah lagi seringkali aktivitas di lingkungan rumah menyebabkan distraksi yang cukup banyak bagi pelajar. Distraksi tersebut sangat beragam, mulai dari distraksi suara, distraksi pandangan, dan banyak lainnya yang menyebabkan pelajar tidak dapat fokus belajar. Yang kelima adalah guru dan pelajar masih belum lihai menggunakan teknologi digital. Selama ini masyarakat hanya mengenal proses belajar secara tatap muka. Proses pembelajaran secara daring masih sangat langka dilakukan di Indonesia, sehingga perubahan sistem belajar dari tatap muka menjadi daring membuat banyak pihak harus segera beradaptasi dengan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital yang harus dipelajari mulai dari perangkat keras, hardware, hingga software atau aplikasi, banyak pihak seperti guru hingga pelajar yang tidak terlalu paham menjalankan fitur tertentu dalam software sehingga pembelajaran tidak maksimal. Dan yang terakhir adalah sulit untuk interaktif. Meski hal ini tidak selalu terjadi, namun umumnya proses belajar mengajar yang dilakukan secara online menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara interaktif. Banyak siswa yang merasa bingung dengan suatu materi, namun kesulitan untuk bertanya kepada guru ataupun dosen. Hal ini terkadang juga disebabkan oleh guru yang menyampaikan materi secara satu arah saja dan tidak memberi kesempatan pada murid atau mahasiswa untuk bertanya. Apalagi di beberapa kasus, guru atau dosen seringkali tidak mengadakan video konferensi dan hanya memberikan materi tertulis dan video penjelasan saja kepada siswa. Hal ini tentu menyulitkan para siswa
atau mahasiswa untuk memahami dan bertanya terkait materi tertentu kepada guru maupun dosen. Alhasil, proses belajar mengajar menjadi tidak efektif untuk siswa maupun mahasiswa. Baiklah, kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Winda yang telah menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya, next slide please. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah belajar internal dan eksternal. Yang pertama, sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian terhadap sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Akibat penerimaan, penolakan, atau pengabaian dapat berpengaruh pada perkembangan kepribadian. Oleh karena itu, ada baiknya siswa mempertimbangkan masalah-masalah akibat sikap belajar. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadi proses belajar. Motivasi belajar sangat berpengaruh pada aktivitas belajar. Bila motivasi tersebut melemah, mutu hasil belajar akan menjadi rendah. Motivasi belajar perlu diperkuat secara terus-menerus supaya kuat. Untuk mengoptimalkan, perlu didukung pula suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Di sini, kita diperlukan peran guru dalam menerapkan strategi-strategi belajar mengajar dan memperhitungkan waktu belajar serta selingan istirahat. Maka, perhatian dan prestasi belajar dapat ditingkatkan. Yang keempat, mengolah bahan belajar. Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara memperoleh ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Kemampuan siswa mengolah bahan belajar akan menjadi baik jika siswa berpeluang aktif dalam belajar. Di sisi guru, pada tempatnya menggunakan proses inquiry ataupun laboratori. Yang kelima, menyimpan perolehan belajar. Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan perolehan pesan. Kemampuan menyimpan pesan ini ada yang pendek dan ada yang lama atau panjang, atau bahkan seumur hidup. Proses ini merupakan saat memperkuat hasil belajar. Pembelajaran menggunakan berbagai teknik belajar agar tersimpan dalam ingatan, penghayatan, dan keterampilan jangka panjang. Sikap, konsentrasi, dan pengolahan bahkan belajar sangat mempengaruhi pada fase ini. Ada gangguan pada salah satu fase ini, baik sendiri-sendiri maupun gabungan, akan menghasilkan hasil belajar yang kurang baik. Yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan. Di sini, menggali hasil belajar atau pembelajaran merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Penggalian hasil belajar yang tersimpan ada hubungan dengan baik atau buruknya penerimaan, pengolahan, dan penyimpanan pesan. Siswa akan mengalami gangguan dalam menggali pesan atau kesan lama jika tidak memperhatikan pada saat penerimaan sebuah pelajaran, maka akan berpengaruh tidak baik pada proses penyimpanan dan akan sulit pada proses pengolahan. Next slide, please.
Yang ketujuh, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja. Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja merupakan suatu puncak proses belajar. Pada tahap ini, siswa membuktikan kemampuannya dalam proses-proses penerimaan, pengaktifan, pra-pengolahan, penyimpanan, serta pemanggilan untuk pembangkitan pesan dan pengalaman. Bila proses-proses tersebut tidak baik, maka siswa dapat berprestasi kurang atau juga dapat gagal berprestasi. Jadi, perlu upaya dalam mengoptimalkan proses-proses tersebut yang sudah dijelaskan di atas. Yang kedelapan, rasa percaya diri siswa. Nah, di sini menjelaskan rasa percaya diri muncul dari kegiatan mewujudkan diri, bertindak, dan berhasil. Pengakuan umum dari keberhasilan dapat membuat rasa percaya diri semakin kuat. Hal yang sebaliknya dapat terjadi bila kegagalan yang berulang sering dialami dapat terus-menerus memberikan bermacam-macam penguat dan memberikan pengakuan dan kepercayaan bila siswa telah berhasil. Di samping itu, diperlukan sikap positif dan usaha kerja keras pada siswa. Yang kesembilan, inteligensi atau keberhasilan belajar. Menurut Wetzler, Mark and Nor, Siti Rahayu Hadityono, inteligensi merupakan suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. Yang menjadi masalah adalah siswa yang memberikan inteligensi di bawah normal. Ini akan mempengaruhi perolehan hasil belajar. Oleh karena itu, pada tempatnya mereka didorong untuk belajar di bidang-bidang keterampilan sebagai antisipasinya. Penyediaan kesempatan belajar di luar sekolah merupakan langkah bijak untuk mempertinggi taraf kehidupan warga Indonesia. Yang ke-10, kebiasaan belajar. Ketidakmengertian siswa pada arti dan pentingnya belajar bagi diri sendiri memunculkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, dan lain sebagainya. Hal ini dapat diperbaiki dengan pembinaan disiplin, pembinaan diri, suatu pepatah, dan berbagai petunjuk tokoh teladan misalnya dapat menyadarkan siswa tentang pentingnya belajar. Pemberian penguatan dalam keberhasilan belajar dapat mengurangi kebiasaan kurang baik dan membangkitkan harga diri siswa. Yang ke-11, cita-cita siswa. Cita-cita merupakan motivasi intrinsik dan perlu dididik. Didikan cita-cita harus dimulai sejak sekolah dasar atau SD. Di sekolah menengah didikan mengenai cita-cita sudah semakin terarah, karena akan sangat berdampak buruk bila pencapaian cita-cita tidak benar. Didikan kepemilikan dan pencapaian cita-cita sebaliknya berpangkal dari kemampuan berprestasi, dimulai dari hal yang sederhana ke hal yang semakin sulit. Dengan mengaitkan pemilikan cita-cita dengan kemampuan berprestasi, maka diharapkan siswa berani bereksplorasi sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Next slide, please. Yang terakhir, masalah eksternal. Yang pertama, guru sebagai pembina siswa belajar. Di sini, guru adalah pengajar yang mendidik. Ia tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Guru juga menumbuhkan diri sebagai profesional. Ia bekerja dan bertugas mempelajari profesi guru
sepanjang hayat. Yang kedua, prasarana dan sarana pelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, dan ruang kesenian. Sedangkan sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, fasilitas laboratorium, dan berbagai media pembelajaran lainnya. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Hasil belajar merupakan hasil proses belajar. Pelaku aktif dalam belajar adalah siswa. Hasil belajar merupakan hasil proses belajar. Perlu aktif dalam belajar adalah siswa. Hasil belajar juga merupakan hasil proses pembelajaran. Perilaku aktif dalam pembelajaran adalah guru. Yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah. Setiap siswa berada di dalam lingkungan sosial siswa di sekolah. Ia memiliki kedudukan dan peranan yang diakui oleh sesama. Jika seorang siswa diterima, maka ia dengan mudah menyesuaikan diri dan segera dapat belajar. Sebaliknya, jika ia ditolak, maka ia akan merasa tertekan. Yang kelima, lingkungan sosial siswa di sekolah. Program pembelajaran di sekolah berdasarkan dari suatu kurikulum yang diberlakukan di sekolah adalah kurikulum nasional yang didasarkan pemerintah atau suatu kurikulum yang disahkan oleh suatu yayasan pendidikan. Next slide, please. Next slide, please, Winda. Oke. Yang kelima, penanggulangan permasalahan belajar. Harwell dalam Suryani tahun 2020 mengungkapkan bahwa sebaiknya asesmen dan identifikasi peserta didik berkesulitan belajar dilakukan oleh tim yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, yaitu 1. Psikologi sekolah konselor. Bertugas untuk mendapatkan data tentang latar belakang keluarga, peserta didik, sosial dan budaya, mengukur inteligensi dan perilaku melalui alat ukur terstandar, memperoleh gambar tentang kekurangan peserta didik, kelebihan, dan lain-lain. Yang kedua, guru kelas dan orang tua. Saling berkoordinasi, memberikan informasi tentang perkembangan peserta didik dapat diperoleh dengan mengisi ranting skala tentang perilaku peserta didik. Yang ketiga, ahli pendidikan. Ahli pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melakukan berbagai tes individual, observasi peserta didik dalam situasi belajar dan bermain, menganalisis hasil pekerjaan peserta didik, mendiskusikan hasil analisisnya bersama orang tua. Yang keempat, administrasi sekolah. Administrasi sekolah memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait dan penyediaan dana. Oke, next slide please. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok 12. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman jika memiliki sebuah pertanyaan, saran, ataupun komentar dalam presentasi kami pada pagi hari ini, saya persilahkan untuk menulis di kolom komentar tersebut. Sekian dari kelompok 12. Selamat pagi dan terima kasih.